Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ Media dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Mengomentari Don Brothers episode ke-21, episode yang sangat menarik di mana kita diperlihatkan suatu fakta yang bagus di sini, yaitu proses terjadinya Don Brothers ini sudah berlangsung lama, cukup lama gitu. Dengan hadirnya seseorang yang dijelaskan sebagai mantan pengguna dari Saru Brothers. Semua gaya grafis dan visual yang ditampilkan berhubungan secara unik dengan garis cerita di sini, di mana kayak keren banget gitu, di mana pada awal menit sajian drama klasik digambarkan kayak era 60-70-an dengan aktor besar bernama Tetsu. Yang akan jadi sajian unik itu yang terkait dengan hadirnya Hitotsuki dalam episode kali ini. Episode awal ini menampilkan cuplikan ataupun footage di mana pagi hari di Jepang seperti yang kita lihat di era 90-an. Sangat menarik banget ya. Anak-anak bermain bola, warga sekitar piknik di sekitar danau. Dan kalau kita lihat visual bola di menit 1:28, kita lihat ya, terlihat jelas bahwa itu adalah motif bola jadul, produk yang masif keluar di era 90-an ke belakang malah. Bagaimana Toshiki Inoue dan sang director lagi fokus-fokusnya kepada hal seperti ini, detail-detail kecil seperti ini sangat apik untuk diperlihatkan. Lebih bagus seperti ini sih daripada memberikan visual bola modern berwarna sedikit biru gitu sebagai pertanda episode Blue Ranger sentris di sini. Jadi visual Don Brothers terus terlihat konsisten dari awal sampai saat ini, sangat kreatif. Lanjut ke cerita, bola tersebut lalu terlempar menuju danau. Dan Saru membawa bola itu dengan kemampuan Saru Brothers-nya. Hal tersebut lalu membuat orang yang berada di belakangnya melihat hal itu dan notice kenapa Saru bisa berubah. Ditambah ada sangkut pautnya dengan Saru Brothers sebelum Saruhara di sana. Jadilah proses penculikan dimulai. Proses Sandra tujuannya adalah untuk mencari Shirai, karakter Shirai. Mari kita rangkum, Matsui Kumi di sini adalah sebuah keluarga besar dan pasti sama seperti pola sebelumnya di Jepang, sebuah keluarga yang terus-menerus meneruskan pola bisnis yang sama. Kumicho, Pak Bos besar keluarga di sana, erat kaitannya juga seperti pola bisnis gelap ya, kayak hiburan malam gitu, atau bisnis dewasa yang diatur dan diketuai oleh sebuah keluarga besar Yakuza. Namun seiring berjalannya waktu dan sering juga dengan gaya dan alur seperti ini, bisnis besarnya berawal dari kelompok Yakuza nih, yang tobat ke jalan yang benar. Kebanyakan seperti ini kalau diceritakan di alur drama Jepang di tahun 80-an sampai 2000-an awal. Kalau 2000-an sekarang kebanyakan seperti genre komedi aja gitu, dimana menghadirkan kesan Yakuza. Polanya sih seperti itu basicnya gitu, sorry kalau ada yang salah. Menarik banget gitu ya kalau misalnya kita memperlihatkan ataupun memperhatikan setup yang terjadi di sini. Nah lanjut lagi, Shirai ini adalah mantan Saru Brothers tadi yang kemudian menggunakan kekuatannya bukan untuk melawan Hitotsuki, yang pada umumnya harusnya seperti itu. Shirai malah takut melawan monster gitu. Jadi si master yang tahu Shirai sebetulnya siapa tidak memasukkan Shirai ini ke dalam kriteria ataupun daftar anggota Don Brothers. Proses yang menarik apabila kita melihat intrik simple bisa menjadi alur yang gak bosan untuk kita tonton, plus memberikan fakta-fakta terus-menerus dalam series Don Brothers ini. Sambil menatap photobooknya sendiri, si master yang berarti benar-benar narsistik sifatnya, kirain bakal ada plot twist gitu, si master punya alasan khusus sebagai tokoh publik kemarin. Ternyata belum diceritakan gitu. Nah si master ini ngobrol dan jelasin sama semuanya bahwa sebelum kalian menjadi Don Brothers ada kurang lebih 5.000-an orang di posisi kalian masing-masing yang berkesempatan menjadi sentai dalam tim ini gitu. Dan mereka semua sebelum Don Brothers sekarang ini tidak melakukan pekerjaan yang baik. Jadi yang terpilih emang yang sekarang ini. Momotaro kemudian memuji teman-temannya tersebut dan semuanya terlihat senang. Lanjut lagi sebuah pandangan dan clue terbaru di mana si Juto polisi kemudian di-shoot lagi di sini. Dia terlihat lapar dan menyedot kehidupan warga sipil yang sedang menelepon di pinggir sungai perkotaan. Di sana ada Murasame yang ditugaskan oleh sang mothers untuk kemudian menolong Anoni. Disebut Anoni ya? Ano-oni itu apakah sebutan buat Oni-chan kayak laki-laki lebih tua ataupun memang monster Kroco disebut sebagai Anoni? Nah, kita belum tahu juga motif Murasame di sini kayak hadir buat apa. Dia juga ternyata mempunyai job desk untuk menetralkan monster dan melawan para Juto. Memang basicnya dia adalah Noto, tapi kita belum tahu pasti apa tujuan dari Murasame. Dan yang paling menarik adalah apakah kehadiran Hitotsuki dan Anoni ataupun monster Kroco adalah karena efek serangan Juto? Apakah kehadiran Hitotsuki pertama kali ada hubungannya dengan kedatangan Juto ke muka bumi yang tidak dinotis oleh Noto, yang diam-diam memberikan benih monster untuk kemudian diserap human hostnya? Ini jadi kayak menarik gitu, jadi bisa kayak benih tersebut bereaksi dengan keinginan dan kemunafikan dari manusia, sehingga bertransformasi menjadi Hitotsuki itu sendiri. Banyak sih sebetulnya kayak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu, kayak
Juto hanya menyerap seseorang yang memang kroco monster aja? Nggak mungkin juga sih, kayak dia juga kan di episode sebelumnya tercatat nyerang warga sipil yang tidak terdeteksi sebagai Totsuki maupun kroco. Ada beragam banget kemungkinan yang bisa terjadi dalam Don Brothers ini gitu. Bakalan menarik banget kayak fakta yang belum terjawab di sini. Kemungkinannya itu sangatlah besar terjadi gitu, bisa kemanapun gitu. Yang menarik lagi adalah poin di mana Murasame bukan murni seperti robot ataupun makhluk yang disetir tanpa hati ternyata. Dia ternyata punya rasa dan pikirannya sendiri. Perlahan dia bertanya kepada Mothers tentang alasan mengapa dia diciptakan dan mengapa dia harus menjadi seperti ini. Sebelum Mothers akhirnya tidak menjawab hal itu karena dirasa tidak penting. Di sana lalu hadir Momotani Jiro yang berkelana sudah beberapa hari dengan mode Don Toraborunya. Memang si Jiro kerenan begini ya, namun dibalik sifatnya yang gampang berubah-ubah ini, hanya karena trigger yang sedikit, apakah bisa jadi berbalik bahaya bagi konsep dan karakteristiknya di Don Brothers ini? Kita tunggu next, semoga ada momen di mana Momotani Jiro bisa mengendalikan personalitinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dan Don Toraboro ini memanglah kuat, tapi sangat tidak stabil. Bisa jadi bumerang buat dirinya, dan konsep Don Brothers itu sendiri. Lanjut lagi, Murasame bisa menggunakan avatar change dan berubah menjadi Abare Killer. Dan Jiro juga kayak menggunakan avatarnya untuk berubah ke mode Kiba Ranger. Mereka berdua menggunakan jurus masing-masing yang sangat ikonik. Keren banget gitu. Hal itu terjadi sebelum Murasame akhirnya pergi dari sana. Di sana Jiro pun notice bahwa Murasame seperti terlihat sedih dan menyedihkan, dan banyak mempertanyakan hal di hidupnya. Akankah Murasame terketuk oleh kebaikan para Don Brothers nantinya karena dia terus terdesak oleh suruhan Mothers yang tidak pernah menjangkau hati Murasame? Kita juga penasaran, akankah ada human form dari Murasame? Apakah seorang bocil? Lanjut lagi, Shirai mengingatkan kita dengan kisah Plankton yang sering mencari dan memburu resep rahasia saus dan turun-temurun resep suatu keluarga yang sukses. Shirai adalah mantan koki dan pegawai di restoran miliknya si Kumicho. Dia ingin membangun bisnis sendiri dan membawa dan menghafalkan teknik resep tersebut. Shirai adalah koki yang cerdik. Dia bisa tahu sajian suatu resep dari merasakan makanan tersebut tanpa bertanya strukturnya seperti apa. Di sana ia bertemu dengan Saru yang malah memesan semangkuk ramen imajiner, ramen kosong. Dia disebut sebagai profesor di sana karena cara berpikirnya yang unik gitu. Padahal Saru ini nggak punya duit aja. Kalau ini terjadi di warung ataupun restoran di Indonesia, coba bakalan gimana gitu ya. Dia nggak bawa duit dan beralasan sesuatu meskipun dia bilang duit adalah hal yang berhubungan dengan dosa, kata Saru. Setelahnya mereka lalu membahas mengenai tujuan Don Brothers, di mana Shirai Sang ini berkata bahwa ia takut untuk melawan monster dan mencoba realistis dengan menggunakan hal tersebut hanya untuk nafsu dan juga keinginannya aja gitu. Udah, cuma itu katanya. Di lain sisi, kayak melanjutkan yang tadi di mana Haruka didatangi Sonoza, dia lalu dipaksa untuk melanjutkan manga Hatsukoi Hiro. Karena di sini Sonoza ini kayak berkata gitu, dia tersentuh dan susah menjelaskan apa yang terjadi dengan hatinya. Dia sangat menyukai Hatsukoi Hiro dan mendesak supaya episode selanjutnya ataupun chapter selanjutnya Haruka gambar di depan matanya. Namun saat Haruka menggambarkan hal itu, semua tidak sesuai dengan ekspektasinya si Sonoza. Sekali lagi lucu dan kocak banget scene per scene yang ditampilkan oleh wajah Haruka. Facial expression-nya itu mood banget gitu kalau kata anak sekarang. Balik lagi ke kasus Shirai, di mana dia akhirnya bertemu dengan mantan bosnya. Diceritakan bahwa Shirai ini dulu adalah tangan kanan utama dari sang bos, di mana dia adalah dia malah mengacau gitu setelah menjadi Saru Brothers. Efek jadi Sentai tersebut memang membernya akan jadi sial gitu. Imbas ini pun yang kemudian nimpa si Shirai. Dia menggunakan kekuatan tersebut semaunya dan dia malah dipecat. Hidupnya luntang-lantung, terus perubahannya juga dicabut. Begitulah manusia. Yang kasus di sini gitu ya. Dan yang paling parah itu tadi gitu, Shirai ini mencuri tanda tangan Ekcer Kawakan terkenal yang ditampilkan di awal episode ini. Akhirnya proses pembalikan tersebut juga menghasilkan saus ataupun resep yang diminta oleh Shirai. Dan keduanya ketemu kembali karena keduanya sama-sama menipu. Shirai menipu dengan memberikan tanda tangan palsu dan si bos juga menipu karena saus tersebut bukan resep asli keluarga Matsue. Turning point adalah kayak Saru menyadarkan Shirai bahwa lebih baik kamu menggunakan kecerdasan dan kepandaianmu untuk membuat formula saus resep sendiri. Menit 16:20 percekcokan antara kedua mantan bos. Dan kayak tangan kanannya juga, mereka berdua sama-sama tidak jujur dan licik ya. Yang berimbas memang tidak ketemunya titik temu antara mereka berdua. Sampai-sampai terjadi pertengkaran. Dan Saru ini menggunakan teknik imajinernya gitu untuk melerai mereka berdua. Saruhara dapat menjinakkan bos yang meminta kepada Shirai agar tanda tangan aktor favoritnya ini dikembalikan. Meski kenyataannya itu barang udah Shirai jual, dengan aura imajiner yang sangat kuat, Saruhara lalu mengecilkan keinginan sang bos dengan mengganti objek yang sederhana. Saru membuat air putih menjadi urgensi utama dari si bos. Pintar ya.
Berguna juga gitu sebuah teknik ilusi dari Saruhara. Dan akhirnya masalah tanda tangan pun beres. Semakin Saru membereskan sesuatu di luar dugaannya Shirai, semakin Shirai ini merasa iri terhadap Saru yang serba bisa. Semakin Shirai merasa dia tidak bisa apa-apa dibanding Saru, semakin Shirai ini merasa dia sebagai Saru Brothers dulu benar-benar kalah telak gitu dari si Saru gitu. Terlihat fokus Don Brothers yang benar-benar mengedepankan alur cerita yang berlangsung keren tanpa sedikit pun melupakan esensi perubahan dari Sentai itu sendiri. Seiring berjalannya episode ini, jeda per scene, ada aja gitu saat dimana para member berubah ke bentuk Don Brothers-nya. Ini untuk mempertegas memang perubahan Sentai dibutuhkan di saat yang tepat. Bukan pemaksaan scene di saat ada monster utama aja. Nah, bukan kayak menyadari satu hal gitu. Ini adalah yang sudah berjalan lama dan keren banget di Don Brothers ini. Lanjut lagi, ini udah berjalan 19 menit dan sebelumnya Om Hige tidak menduga apapun. Hitotsuki kok belum muncul gitu. Di pertengahan sempat berpikir apakah bos Matsui yang menjadi Hitotsuki atau bahkan di episode ini ternyata kayak tidak ada Hitotsukinya gitu. Tapi kerennya ada gitu, tepat di menit 19 si Shirai lah yang kemudian menjadi Hitotsuki. Atas dasar keraguan ataupun ketiada jawaban yang ia terima, atas dasar iri dan kecewa juga atas progres dirinya yang lambat, membuat karakter Saruhara adalah orang yang harus ia lawan. Saruhara merupakan lawan sifat dari dirinya. Keren sih, mempertanyakan bagaimana diri ketika melawan Hitotsuki, malah diberikan jawaban dari sudut pandang menjadi Hitotsuki dan dilawan oleh anggota Don Brothers itu sendiri. Tidak terfikirkan sebelumnya, ini sangat menarik dan keren untuk ditonton. Lanjut lagi, kita bisa melihat kayak di lain sisi Haruka masih sibuk gitu menerima kritikannya Sonoza. Sang fans manganya gitu, Haruka gagal memenuhi ekspektasi Sonoza. Dan ekspresi Haruka yang stres bisa jadi penjembatan bagi dirinya untuk berubah jadi Hitotsuki, mungkin. Apakah Haruka kemungkinan bisa jadi Hitotsuki? Dengan keren, Shirai pun akhirnya beradu duel dengan Saru. Shirai dengan mode Hitotsukinya menjadi Samurai Ki, yang berdasar pada motif Shinkenger. Motif yang bertema kuat juga di area tradisional Jepang. Seperti drama Jepang 60-70-an, ramen, budaya boshi Jepang, kumicho, dan lain-lain. Diakhiri dengan konflik ala-ala samurai di sana. Keren banget bagaimana kita melihat ini, dan pertarungan Saru pun diperlihatkan asyik untuk kita tonton. Dan singkat kata, akhirnya Samurai Ki ini kalah ya oleh Gatai Onitaijin dalam bentuk kecil, bukan mecha yang besar gitu. Tekad yang membuat Shirai menjadi Hitotsuki, dan didasarkan oleh Saruhara. Keinginan Shirai akhirnya menjadi sebuah yang nyata. Dan nextnya gitu, Shirai ini berubah menjadi orang yang positif gitu. Jauh lebih baik gitu keadaannya gitu. Kayak membuka kedai ramennya sendiri di area gedung Toy Company. Ya, yang sangat terlihat banget ikonik ya. Sering dipakai joget para member Sentai. Sepertinya dengan saus matsu, namun kayaknya dia bikin sendiri deh. Kayak soalnya dia udah nolak saus matsu yang palsu tersebut. Saru di sana lalu datang dengan kembali memesan ramen imajiner. Ya, episode depan ini masih mengenai kayak Haruka yang kembali berada di jalur manga. Apakah stresnya dia dapat menghantarkannya kepada perubahan Hitotsuki selanjutnya? Di sana Haruka membuat sebuah judul manga terbaru, di mana dalam imaji dan gambarannya sendiri di sana ada karakter seperti Momoitaro, Sonoi, Tsubasa, dan Shina Naoki. Di episode mendatang kita diperlihatkan para Don Brothers ini berubah menjadi form Chikyu Sentai 5 Man, dan Haruka di sana juga ada dengan mode berhias seperti Lupin. Dan episode depan lucu juga gitu, kayak Haruka gemes banget ya. Dan sepertinya Jiro episode depan udah balik lagi stabil. Kita akan lihat bagaimana personality Jiro ditampilkan. Dan dia bisa berubah ke mode avatar change Kyoryu Gold. Akan seperti apa ini terjadi? Mari kita saksikan nanti. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau Om Hige nggak maksimal dalam suara karena lagi batuk dan suara jadi agak serak. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.